Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ernawati, dan Malvin Al-Ngafif, Nisrina Rohadatul Ais, dan Ismi Oktarina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PSAP 10, PSAP 11, dan PSAP 12. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang PSAP 10. PSAP 10 itu menjelaskan tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan-laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Adapun ruang lingkupnya, dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, suatu entitas harus menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada koreksi kesalahan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan ataupun kelalaian. Nah, kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya, itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistematik. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan yang berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Ada beberapa koreksi kesalahan. Yang pertama ada koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LLA. Dalam hal ini mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada saldo anggaran lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja adalah yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian dana pegawai tahun lalu yang karena salah perhitungan jumlah gaji, kemudian dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan pada LLA. Selanjutnya ada koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas. Koreksi kesalahan atas aset perolehan selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan. Contohnya yaitu ketika ada yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas, yaitu pengadaan aset tetap di markup, dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan. Maka dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi saldo akun terkait dalam pos aset tetap. Yang selanjutnya ada koreksi kesalahan atas beban.
Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal ini, mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Nah, contoh koreksi kesalahan beban yaitu menambah saldo kas, yaitu ketika pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, kemudian dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO. Baik, yang selanjutnya ada koreksi kesalahan pendapatan LLA. Koreksi atas kesalahan penerimaan pendapatan LLA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Contoh dari koreksi kesalahan pendapatan LLA yaitu yang menambah saldo kas, yaitu ketika penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum masuk ke kas negara dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih. Dan selanjutnya ada koreksi kesalahan atas pendapatan LO. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh dari koreksi kesalahan pendapatan LO yaitu yang menambah saldo kas, yaitu ketika bagian laba perusahaan negara yang belum masuk ke kas negara dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas. Sedangkan yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian dan pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat. Dan selanjutnya ada koreksi kesalahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Contoh dari koreksi kesalahan atas pembiayaan yaitu ketika yang menambah saldo kas, yaitu ketika pemerintah pusat menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, kemudian dikoreksi oleh pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan menambah saldo anggaran lebih. Yang terakhir ada koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban yang bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban yaitu ketika yang menambah saldo kas ketika adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait. Yang mengurangi saldo kas yaitu ketika terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas. Perubahan kebijakan akuntansi. 1. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi kinerja keuangan atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan.
Wah, contoh perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria atau kapitalisasi, metode, dan estimasi. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal berikut, yaitu A. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. B. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau tidak material. Kemudian yang ketiga, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan arus laporan keuangan. Operasi yang tidak dilanjutkan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun jalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan. Dampak sosial atau dampak pelayanan pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. Yang bukan penghentian suatu operasi apabila 1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner atau alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh pemerintahan publik yang dilayani yang terus merosot pergantian kebutuhan lain. Kedua, fungsi tersebut tetap ada. Ketiga, beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program proyek kegiatan ke wilayah lain. Keempat, menurut suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. PSAP 11, Laporan Keuangan Konsolidasian. Tujuan nyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement, demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undang. Ruang lingkup laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi. Menurut pernyataan standar ini, agar mencerminkan satu kesatuan entitas. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan badan layanan umum. Kemudian penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas. Dalam standar ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik. Namun, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Entitas pelaporan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya dicirikan A. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau membuat pemisahan kekayaan dari anggaran. B. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. C. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara ditunjuk langsung oleh rakyat. D. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum digabungkan pada Kementerian Negara atau lembaga teknis pemerintah pusat atau daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran Badan Layanan Umum digabungkan secara bruto kepada
laporan realisasi anggaran kementerian negara atau lembaga teknis pemerintah pusat atau daerah yang secara organisatoris membawahinya. Yang kedua, rencana Badan Layanan Umum digabungkan kepada neraca Kementerian Negara atau lembaga teknis pemerintah pusat atau daerah yang secara organisatoris membawahinya. PSAP 12 berisi tentang laporan operasional. Tujuan PSAP 12 adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban dan surplus defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Ruang lingkup PSAP 12 diterapkan dalam penyajian laporan operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Manfaat informasi laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah. Sehingga laporan operasional menyediakan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, kreativitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Kemudian yang keempat, mengenai penurunan ekuitas apabila terdapat defisit operasional dan peningkatan ekuitas apabila surplus operasional. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah-istilah yang digunakan dalam PSAP 12 diantaranya adalah sebagai berikut: asas bruto, bantuan keuangan, bantuan sosial, basis akrual, beban yang meliputi beban hibah, beban penyusutan, beban transfer, entitas akuntansi dan entitas pelaporan, pendapatan hibah, pendapatan LO, pendapatan transfer, pos luar biasa, subsidi, surplus atau defisit dan kegiatan operasional, surplus atau defisit LO, untung atau rugi penjualan aset. Periode laporan. A. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tertentu. Tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Kemudian yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. B. Manfaat
Laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Struktur dan isi laporan operasional. A. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut. Yang pertama, nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. Kemudian yang kedua, cakupan entitas pelaporan. Yang ketiga yaitu periode yang dicakup. Yang keempat yaitu mata uang pelaporan. Dan yang terakhir yaitu satuan angka yang digunakan. B. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan LO, yang kedua beban, yang ketiga surplus atau defisit dari operasi, kemudian yang keempat kegiatan non-operasional, kemudian yang kelima surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, kemudian yang keenam yaitu pos luar biasa, dan yang terakhir yaitu surplus atau defisit LO. Informasi yang disajikan dalam laporan operasional atau dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, entitas pelaporan menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban berdasarkan klasifikasi organisasi, dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi pendapatan LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi. Pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis. Surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Yang pertama yaitu surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Yang kedua, defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Dan yang terakhir yaitu selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Yang pertama yaitu pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Kemudian yang kedua termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non-operasional antara lain surplus atau defisit penjualan aset non-lancar, surplus atau defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, merupakan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Transaksi dalam mata uang asing. Yang pertama yaitu transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Kemudian yang kedua, dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Kemudian yang ketiga, dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya. Maka yang pertama, transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi. Kemudian yang kedua yaitu transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.